Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Stephen Sumolang. Kita berada di podcast Tefri TV dan sekarang kita ada di diskusi bersama masyarakat di dalam program kemitraan masyarakat di Kelurahan Kima Atas dalam rangka penguatan kapasitas masyarakat daerah aliran sungai di Kota Manado dalam kerangka pengelolaan sungai lestari berbasis masyarakat dalam sebuah sekolah sungai lestari. Pada saat ini acara ini diselenggarakan oleh Universitas Samratulangi bekerja sama dengan Federasi Mountaineering Indonesia Sulawesi Utara (FMI). Saya sendiri sebagai Ketua Sulawesi Utara dan juga menghadirkan beberapa pegiat lingkungan hidup, dan pada saat ini hadir bersama kita Bung Marlon Kamagi, seorang yang expert dalam bidang pengelolaan sampah, dalam bidang lingkungan hidup, dalam bidang pelestarian sungai, dan kita sudah ada bersama-sama dengan Bung Marlon yang akan memberikan pemahaman kepada kita semua bagaimana melakukan mengelola sampah di daerah bantaran sungai di Kota Manado. Saya sudah berada dengan Bung Marlon. Silakan Bung Marlon untuk bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat kita di Sulawesi Utara, masyarakat kita di Manado dan Indonesia pada umumnya mengenai pengelolaan sungai yang lestari. Silakan Bung Marlon. Oke, baik, terima kasih. Halo semua. Saya saat ini merasa sangat terhormat ya diundang di sini. Tadi sudah sempat bicara-bicara, ngobrol-ngobrol dengan masyarakat. Terima kasih sudah diundang ke tempat ini. Terima kasih untuk Tefri TV di podcast ini. Ini adalah kesempatan yang sangat baik sekali untuk kita semakin mengenalkan isu tentang lingkungan, khususnya pengelolaan sampah di Sulawesi Utara. Konteks hari ini bicara tentang sekolah sungai lestari. Jadi saya sebelumnya tadi ngobrol cukup banyak dengan Bung Stephen ini tentang desa ini, kelurahan ini. Ternyata di sini ada sebuah sungai yang datangnya dari arah bandara dan ini akan berakhir di daerah Kima Bajo, dan saya sempat susur sungai di Kima Bajo dan melihat memang itu jadi salah satu destinasi wisata untuk susur sungai, dan saya lihat sungai ini cukup bersih, dan ini yang menjadi sebuah tantangan bagi masyarakat yang ada di hulu ini, bagaimana mengelola sungainya supaya tetap lestari dan tetap terjaga. Kalau bicara isu tentang persampahan sendiri, saya cukup lama bergelut di bidang persampahan. Sebelumnya saya pernah inisiasi bank sampah pertama di Sulawesi Utara di Bunaken, dan Pulau Bunaken itu terdegradasi kualitas lingkungannya akibat sampah plastik. Dan ternyata sampah yang ada di pulau-pulau sana itu sumbernya dari 5 sungai yang ada Manado. Di Manado. Nah, ini bukan cuma Manado, tapi ternyata ada kaitan dengan Minahasa Utara, Tomohon, Bitung, Tomohon, Minahasa, Tondano sana. Iya. Dan ini semua berkontribusi sampah ke laut. Artinya, bagaimana peran sungai ini sangat berkaitan dengan ekosistem yang menghubungkan antara ekosistem darat dengan laut. Dan ngerinya permasalahan sampah ini, di saat kita membuangnya seperti saat ini cuaca hujan, membuangnya sembarangan, kemudian akan dibawa air ke sungai, sungai akan membawa sampah ke laut. Sampai di laut, di sana ada isu mikroplastik yang akan dimakan oleh ikan. Karena ikan kalau lihat plastik yang berkilauan itu tidak melihat bahwa itu adalah ancaman. Dianggap itu adalah makanan, umpan. Di saat dia makan, nah itulah akhirnya ditangkap nelayan. Nelayan membawanya di pasar, ibu-ibu kita membelinya di pasar dan dimasak di dapur kita dan disajikan di meja makan. Dan akhirnya apa? Kita makan plastik, kita makan sampah. Inilah yang menurut saya satu rangkaian ekosistem yang saling ketergantungan. Nah, hari ini saya diundang, saya ngobrol dengan masyarakat, berbagi tentang isu ini, dan mereka ternyata tergerak. Ternyata urusan sampah bukan cuma masalah sepele,
tapi ternyata bisa berdampak pada kesehatan. Dan saya sangat senang karena hari ini respon dari masyarakat, mereka mau bersama-sama menjaga lingkungannya, mau menjaga sungainya biar tetap bersih. Bahkan saya dengar tadi sungai di sini masih bersih, masih tergolong bersih. Masih tergolong di bersih. Antara sungai-sungai di Manado yang tergolong bersih, sudah kotor, di sini masih tergolong bersih. Karena masih dipakai untuk cuci baju. Ya. Nah, artinya ini menjadi penting sekali hari ini kita datang untuk berdiskusi tentang itu. Karena sasaran kita bagaimana ada sebuah wadah edukasi ke masyarakat agar supaya sungainya tetap lestari. Mungkin bisa Bung Marlon bisa menyajikan juga soal efek daripada yang sampah tadi. Iya. Bisa diperluas lagi. Oke. Mungkin apakah sekarang kan ada banyak penyakit. Iya, iya. Itu yang kemarin di rumah sakit, beberapa rumah sakit itu penuh. Iya, iya. Betul. Apakah itu karena ada kaitan dengan konsumsi masyarakat sehari-hari sudah mengkonsumsi racun misalnya, racun dari ikan. Iya. Apakah itu ada penyebabnya, bisa dari situ? Oke. Ya itu. Jadi masalah sampah ini itu sangat berkaitan dengan pola hidup. Bagaimana pola hidup kita semuanya diarahkan ke praktis. Semuanya berbasis kemasan. Dan kadang-kadang kita akhirnya semakin jauh dari alam. Jadi kalau antara hubungan kita dengan alam, kalau masih di awal, kita sangat dekat dengan alam. Jadi di saat kita bisa langsung memetik buah dari pohonnya, dan bagaimana kebun itu bisa dikelola dengan cara-cara yang lebih sehat, tidak ada unsur-unsur kimia di sana, sehingga kita bisa langsung nikmati dan itu betul-betul berdampak sehat untuk tubuh kita. Kemudian kita ternyata dengan adanya industri pertanian, kemudian ada pasar, kemudian ada supermarket, kemudian ada mall dan sebagainya, itu semakin menjauhkan kita dengan alam. Semakin kita jauh dengan alam, maka yang dibutuhkan adalah teknologi pengolahan. Teknologi pengolahan bagaimana dari sumbernya sampai kepada kita yang sudah semakin jauh dari alam, itu akhirnya ada pengawet, ada kemasan plastik dan sebagainya, yang itu kemudian kita sebagai end user tidak bisa men-tracking lagi ini sumbernya apakah baik untuk dinikmati langsung atau tidak. Nah, kalau kita lihat sekarang rumah sakit itu penuh, karena ternyata misalnya kandungan gula tinggi, darah tinggi dan sebagainya yang berdampak kepada macam-macam sekali penyakit. Saya melihat kemarin di instalasi perawatan di rumah sakit Kando saya masih 15 tahun, ada bahkan di masih muda-muda sudah mengidap penyakit ginjal yang dan sebagainya diidap orang tua. Ya, itu dia. Hal seperti begitu kalau saya lihat ini tidak jauh dari isu itu. Makanya kami dengan program edukasi pengelolaan lingkungan, kalau kita bicara tentang sampah, ya, sampah itu jangan dibakar. Kenapa? Karena sampah plastik kalau dibakar dia akan menghasilkan gas dioksin namanya. Dioksin itu ternyata adalah zat pemicu kanker nomor 1 di dunia. Oh iya. Nah itu yang sangat mengerikan. Kalau kita nonton film Perang Vietnam dulu, tentara Amerika itu untuk mengalahkan tentara Vietnam itu menebarkan zat dioksin ke sana. Itu dampaknya apa? Satu generasi bisa hilang. Karena ibu-ibu yang menghirup itu, kemudian dia hamil, melahirkan anak-anak, itu cacat semua. Itu akibat dampak dari itu. Padahal itu sangat dekat dengan kita. Kalau saya tanya ke masyarakat sini, sampahnya diapain? Dibakar. Bakar. Karena itu yang paling mudah. Dioksin keluar kemana-mana. Jadi itu sebenarnya ancaman yang nyata di sekitar kita. Ya. Kemudian kalau sampah pun dibawa ke TPA, TPA dibawa itu sampah organik yang membusuk, itu menghasilkan gas rumah kaca. Kenapa bumi kita semakin lama semakin panas? Karena ada gas metan yang berdampak kepada isu perubahan iklim, pemanasan global. Kalau kita kemudian mau mengelola sampah di rumah, jadi mulai dari rumah. Misalnya sampah organik. Nah ini kita langsung masuk ke sana ya. Bagaimana sampah organik ternyata bisa jadi kompos. Kalau jadi kompos, kita bisa tanam di halaman, tanaman rempah, obat dan sebagainya. Artinya isu yang tadi jarak semakin jauh antara kita dengan alam, itu bisa didekatkan kembali dengan kita mengelola sampah organik dari rumah, kemudian melakukan kegiatan tanaman, obat, dan rempah keluarga. Sehingga di rumah-rumah kita, rempah itu tersedia. Saya Kamagi dari Tondano, itu kalau menurut leluhur saya, ini kita bicara budaya sedikit, saya itu keluarga Kamagi itu diwariskan dengan Carmengamea, bunga merah yang untuk pengobatan di zaman orang Minahasa dulu. Makanya saya punya concern bagaimana
menggali kembali, mengangkat itu lagi ya. mengangkat kembali tanaman rempah orang Minahasa yang bisa ditanam di halaman rumah dengan mengelola sampah rumah organik masing-masing di rumah. Artinya ini sebenarnya ada penyakit-penyakit baru sekarang yang aneh-aneh. Mungkin kita bisa menemukan kembali kearifan lokal. Ya, itu isu yang lagi kita coba angkat. Itu memang akhirnya aspek budaya. Kita bicara penelitian saintifik. Kemudian bagaimana aspek pengelolaan sampah ini dari rumah kita bisa mendorong isu-isu tadi. Jadi bicara sampah plastik, pengelolaan sampah tersebut sebenarnya berkaitan juga dengan nilai budaya leluhur kita. Betul. Nilai kearifan lokal kita. Jadi sebenarnya bagusnya apa ini, misalnya Bung Marlon? Berarti strategi apa yang harus kita lakukan ke depan supaya juga menggali kembali kearifan lokal dan juga bermanfaat untuk kita sekalian sendiri, dan kita juga akan mewariskan kepada anak cucu kita suatu hal yang baik. Nah, strategi yang coba kita angkat karena beberapa tahun yang lalu terbit sebuah peraturan presiden tentang pengelolaan sampah di laut. Dan poin penting dari sana adalah permasalahan sampah ini poinnya adalah edukasi. Sehingga di saat kita bicara tentang edukasi, maka ini kita perlu melibatkan semua pihak. Masyarakat, pemerintah, akademisi, dan ini sebenarnya budayawan juga harus berkolaborasi untuk isu lingkungan, dan kemudian bisa masuk sedini mungkin ke masyarakat. Mulai dari sekolah, mulai dari komunitas masyarakat seperti tadi, kemudian bagaimana isu ini harusnya mendarat mulus ke benak masing-masing masyarakat yang kemudian mau bergerak bersama. Saya, karena background saya itu pemberdayaan masyarakat, selalu membawa 3 pilar pembangunan masyarakat. Yang pertama memang perlu dukungan pemerintah melalui membangun kebijakan. Perlu ada peraturan-peraturan pemerintah yang menjadi payung agar dibangun gerakan di masyarakat untuk mengelola sampah dari rumah. Kemudian bagaimana peran akademisi, budayawan, LSM untuk mengedukasi. Jadi bangun pengetahuan, bangun gerakan, bangun kebijakan. Nah, 3 pilar ini menjadi strategi yang harus dilakukan. Baik, jadi sangat menarik, sangat mendalam juga apa yang sudah disajikan oleh Bung Marlon. Semoga ini juga akan bisa menjadi ilham bagi kita sekalian dari semua komponen, dari masyarakat, akademisi, aktivis, itu harus berkolaborasi untuk membangun gerakan ini. Jadi ini hal yang menarik dan semoga bisa disaksikan oleh para pemirsa yang ada di mana saja untuk bisa mengaplikasikan apa yang harus kita bangun. Gerakan ini harus kita bangun bersama dengan kolaborasi bersama. Ya, kita ada closing system, closing statement. Sebagai penutup ya, saya kebetulan CEO atau pendiri dari sebuah startup Bachiraro Recycle. Bachiraro ini fokusnya membangun ekosistem pengelolaan sampah di Sulawesi Utara. Kita punya tagline, create and connecting the dots. Jadi create and connecting the dots ini kita mencoba membangun titik-titik pengelolaan sampah, mulai dari bank sampah, daur ulang dan sebagainya, komunitas-komunitas peduli lingkungan yang kita coba bangun gerakannya. Kemudian kita mencoba menghubungkan antara dot-dot tadi. Nah, kita punya prinsip yang kita coba dorong, yaitu kolaborasi, kolaborasi. Karena kolaborasi adalah, saya tahu kita punya keterbatasan, tapi kita bisa berkolaborasi dengan pihak yang lain. Kemudian setelah kita memahami irisan kolaborasi kita akan beraksi dengan asik. Karena satu hal yang kita pahami ya, saya selalu mengutip pepatah Afrika. Dia bilang gini, kalau kita ingin berjalan cepat, berjalanlah sendirian. Tapi kita ingin berjalan jauh, maka kita perlu berjalan bersama-sama. Karena masalah sampah ini masalah seumur hidup, panjang, maka kita perlu berjalan bersama. Mantap. Nah, ini yang mungkin closing dari saya.
Oke, demikian yang sudah banyak disajikan oleh Bung Marlon Kamagi soal bagaimana mengelola sampah, bagaimana mengelola sungai supaya lestari, dan bagaimana juga kita mewariskan sesuatu hal yang baik kepada anak cucu kita. Demikian podcast pada hari ini bersama Tefri TV.